whispers tales to me. In the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Hand in hand we have no fear. Ya Habibi, come with me. Sejak awal turnamen, Uzbekistan memang menjadi salah satu kandidat kuat sebagai calon juara Piala Asia U17 yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Hal itu tak lepas dari performa luar biasa mereka sepanjang turnamen tanpa merasakan kekalahan sekalipun. Uzbek bahkan berhasil mengalahkan Korea Utara yang dianggap punya stamina badak, karena sebagian besar dari mereka adalah anggota pasukan khusus Kim Jong-un. Dan puncaknya malam tadi, meski bermain dengan 9 pemain sejak akhir babak pertama, generasi emas Uzbekistan mengejutkan tuan rumah Arab Saudi dengan kemenangan 2-0. Stamina luar biasa serta semangat juang tinggi dari pemain Uzbek benar-benar menjadi sorotan dunia. Across the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Ya, sepak bola Uzbekistan berkembang pesat hingga menjadi negara yang diperhitungkan dalam sepak bola level junior di Asia. Perkembangan pesat tersebut tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah hingga keterlibatan swasta. Dan dalam beberapa tahun terakhir, timnas muda Uzbekistan benar-benar mendominasi sepak bola Asia. Mulai dari finalis Piala Asia U23 2024 kemarin, juara Piala Asia U20 hingga terbaru juara Piala Asia U17 usai kalahkan tuan rumah Arab Saudi dengan skor 2-0 di partai final. Menariknya, kemenangan Uzbekistan atas Arab Saudi malam tadi ia dapatkan dengan cara dramatis dan spektakuler. Karena Uzbekistan bermain dengan 9 pemain setelah Nurbek Sangserbaev mendapatkan kartu merah pada menit ke-38 dan Miraziz Abdul Karimov pada tambahan waktu babak pertama. Arab Saudi U17 yang unggul jumlah pemain terus-menerus menggempur pertahanan Uzbekistan dengan serangan bertubi-tubi. Namun pertahanan yang solid dan penampilan apik kiper Nematullah Rustamzonov yang berulang kali melakukan penyelamatan krusial mampu membuat gawangnya sulit dibobol. Alih-alih berhasil menciptakan gol ke gawang Uzbekistan, Arab Saudi justru dibuat kerepotan dengan skema counter-attack cepat dari para pemain muda Uzbekistan. Hasilnya 2 gol berhasil mengejutkan tim tuan rumah dan Uzbekistan mampu menjaga keunggulan 2-0 hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat tim berjuluk Serigala Putih menyabet gelar keduanya di Piala Asia U17 setelah menjadi juara ajang ini pada 2012. Uzbekistan menyamai catatan yang diraih 5 tim lainnya yang meraih 2 kali trofi kejuaraan ini, yakni Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Oman. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your... Sekali lagi, sepak bola adalah olahraga paling populer di Uzbekistan, negara yang memperoleh kemerdekaan pada 1991 setelah lepas dari Uni Soviet. Asosiasi Nasional mengambil bagian dalam semua kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia. Selain itu, Uzbekistan juga fokus pada pengembangan pemain usia muda sangat dini. Mulai usia 9 hingga 10 tahun, Federasi Sepak Bola Uzbekistan telah merancang ulang sistem pembinaan usia muda dengan membentuk akademi sepak bola yang terintegrasi. Sekolah-sekolah sepak bola dialihkan dari Menteri Pemuda dan Olahraga ke UFA dan diubah menjadi akademi profesional. Sehingga tak heran kalau kita sangat nyaman dan cukup dibuat kagum oleh permainan anak-anak muda Uzbekistan di pentas internasional. Selain itu, mereka juga memiliki mentalitas juara dan tak heran kalau Mimin menyebut jika Uzbekistan adalah raja sepak bola di kawasan Asia untuk saat ini. Kualitasnya sudah hampir menyamai timnas Jepang. Hearts are gently led. Revolusi sepak bola Uzbekistan.
Setelah merdeka, pemerintah terus mengembangkan sepak bola mereka hingga level yang paling bawah, yakni sekolah dasar hingga senior. Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev pada April 2023 menandatangani dekret yang memperkuat pengembangan sepak bola dengan penekanan pada keterlibatan generasi muda, mengubah sekolah sepak bola menjadi akademi, dan memanfaatkan keahlian internasional dari negara-negara seperti Jepang dan Kroasia. Dikutip dari Gazeta.uz pada tanggal 7 April 2023, Presiden Uzbekistan menandatangani dekret tentang pengembangan komprehensif sepak bola massal dan profesional. Dokumen tersebut mengatur langkah-langkah untuk mengembangkan sepak bola di kalangan masyarakat, terutama kaum muda. Dengan demikian, festival dan kompetisi sepak bola massal akan diadakan setiap tahun di kalangan pemuda mahalas, termasuk organisasi pendidikan prasekolah. Kompetisi nasional sepak bola di sekolah akan diadakan di kalangan siswa sekolah, dan kompetisi nasional Liga Pelajar akan diadakan setiap tahun di kalangan mahasiswa. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri bagaimana dalam beberapa tahun terakhir Uzbekistan berhasil menciptakan bibit-bibit unggul, dan mereka juga berhasil mendominasi turnamen-turnamen internasional di kelompok usia muda. Mulai dari finalis Piala Asia U23 meski di partai puncak ditumbangkan Jepang dengan skor 1-0, lalu juara Piala Asia U20 usai kalahkan Irak dengan skor 1-0. Dan terbaru Uzbekistan menjadi juara Piala Asia U17 usai kalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Capaian di atas menjadi bukti nyata kalau sepak bola dikelola dengan benar menjadi kekuatan yang luar biasa. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes, love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. Sepak bola dan image Uzbekistan di mata dunia. Nikkei Asia menjelaskan posisi penting sepak bola Uzbekistan dengan mengutip Manuel Fat, pemimpin redaksi Football Guard, sebuah situs sepak bola yang berfokus pada bekas blok Soviet. Dalam pandangan Fat, mentalitas era komunis yang memandang olahraga sebagai latihan pembangunan bangsa telah terbawa sedemikian rupa sehingga negara-negara kini menginginkannya menggunakan olahraga untuk menunjukkan citra positif negara mereka, membantu mencakup isu-isu lain seperti hak asasi manusia. Uzbekistan yang merupakan salah satu negara dengan catatan hak asasi manusia terburuk di dunia, menurut organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, adalah contoh utama dari hal ini, ujar Fat. Akan tetapi, Uzbekistan adalah contoh yang baik tentang bagaimana sepak bola berkembang cukup cepat dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara dan menjadikan tim Serigala Putih. Uzbekistan sangat serius dalam mengembangkan sepak bola remaja dalam jangka waktu yang sangat lama, pada usia 9 hingga 10 tahun. Sepak bola pemuda Uzbekistan, baik U17 dan U20, lolos ke Piala Dunia Junior, dan tim U23 meraih Piala Asia U23 pada 2018. Pemain Uzbekistan memiliki keterampilan yang lebih baik, berbeda dengan negara-negara lain di Asia Tengah. Keterampilan mereka termasuk yang terbaik, atau bisa dibilang yang terhebat. Hal ini membuat mereka mampu mengejar ketertinggalan. Sementara itu, bintang timnas Uzbekistan U17, Sadriddin Kasanov, mengatakan gelar juara Piala Asia U17 2025 ini berkat kerja keras timnya dalam latihan selama 3 tahun. Hal itu diungkapkan Kasanov usai dirinya mencetak gol kedua untuk kemenangan Uzbekistan di laga final Piala Asia U17. Sekaligus dia sukses merebut gelar pemain terbaik di turnamen ini. Pertama-tama kami berlatih keras selama 3 tahun untuk turnamen ini. Kami siap sejak awal dan saya senang menjadi MVP. Semuanya baik-baik saja, kata Kasanov dikutip dari laman AFC. Sekali lagi, Uzbekistan memang layak menjadi Raja Asia yang baru. Mereka punya generasi muda yang luar biasa. Stamina serta mentalitas juara juga telah diterapkan sejak usia muda. Tak heran kalau Uzbek selalu bermain Spartan, bak serdadu perang ketika sudah di atas lapangan. Hearts are gently led.